Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dan pemirsa SMTV. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah mengaji SM nomor 2 tahun 1915. Pada pertemuan pertama kemarin saya mengulas ada 3 artikel, tetapi baru yang kebahas baru 1 artikel, yaitu artikelnya Kiai Suja. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas 2 artikel yang masih dalam tema yang sama, yaitu tentang musuh-musuh Muhammadiyah, yaitu tentang orang yang memburu sunnah tetapi tidak memakai ilmu atau kurang mempertimbangkan mana yang sunnah dan mana yang fardu atau yang wajib. Kalau bahasanya anak sekarang tidak tahu skala prioritas itu. Yang kita bahas kemarin tentang pesta pora, desa itu tentang pesta pora dan perlunya hidup himmat. Jadi kalau dimaknai pada Ramadan sekarang mungkin tepat juga, karena sekarang negara Indonesia sedang mengalami menegakkan efisiensi. Nah, ini sama persis tema efisiensi itu yang kalau kita baca ulang di SM nomor 2 ini sebetulnya tahun 1915 ini. Nah, di artikel kedua ini ada artikel yang berjudul tentang bab tetaan. Bab tetaan itu bahasa sekarang khitan. Nah, ini saya baca. Bab tetaan. Kajawi rukunipun Islam ingkang gangsal perkawis punika, tiang Islam ugi kewajibaken nglampahi tetak, inggih punika ngicali kulitipun ingkang nutupi dhateng khasfah, tuwin boten kenging bilih namung kabelek kemawon. Nah, ini khitan yang dimaksud itu adalah memotong kulup atau kulit yang menutupi kepala alat vital laki-laki. Nah, nggak usah dijelaskan, udah paham semuanya sekira. Dan ini tidak sah menurut orang dulu itu kalau hanya disobek, ya, tapi harus dipotong kulitnya itu, bukan kepalanya ya, sehingga kepalanya kelihatan. Nah, ini dibahas tentang khitan itu. Kemudian di bab akhir, tulisan akhir, penulis ini menyebut bab walimahanipun tetak punika namung sunah kemawon. Dados bilih sakiten adamel rekaos boten perlu kawonten-wontenanpun. Boten perlu kawonten-wontenaken. Awin boten kalebet nyulayani saraing agami. Nah, ini jadi untuk urusan walimatul khitan atau pesta tentang khitan, pesta perkhitanan itu hukumnya dianggap sunnah saja atau dianggap sebagai hal yang tidak wajib. Jadi kalau itu membuat kita susah atau rekoso, boten tidak perlu dilaksanakan, karena wajibnya itu adalah motong kulit yang menutupi kepala alat vital tadi, bukan pesta khitannya. Nah, surat ini kemudian dijawab oleh teman-teman redaksi Suara Muhammadiyah tahun 1915 itu. Bahkan ini jawabannya lebih panjang daripada suratnya, karena ini ada note atau catatan begini. Menggah patrapipun lare jaler dipun tetaki punika, sedaya para maos tamtu sampun asring nyipati kados pundi rekasanipun. Ingkang sampun kadang-kadang lare punika wonten ingkang semaput utawi nandang sakit ngantos lami. Punapa denis dangu sanget sarasipun. Nah, ingkang mengkaten wau kadang pandugi kula saking lepatipun penggarap.
Ini ada catatan dari redaksi bahwasanya seperti yang kita lihat atau pada prakteknya pada pada hari ini, maksudnya hari saat itu adalah banyak anak laki-laki yang sakit setelah dihitan itu. Bahkan ada yang sampai pingsan ataupun ada yang sakitnya itu sampai lama sekali, berbulan-bulan. Kenapa itu terjadi? Kesimpulan tim redaksi saat itu adalah karena ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Nah, karena ada kesalahan dalam pelaksanaan, maka itu berakibat yang tidak baik. Maka di redaksi, teman-teman redaksi pada 1919 itu menambah lagi. Pramila bilih katimbang ingkang mateng kados prayogi sanget katetaken dhateng tiyang ingkang mangertos dhateng lampah-lampahipun rah tuwin pernah-pernahipun otot ageng tur sampun kulina mekaten. Ing dinten punika tiyang ingkang kenging kapitados ing bab punika namung dokter. Nah, ini oleh tim redaksi disebut juga maka supaya anak itu tidak menderita saat khitan dan pasca khitan, maka khitan hanya harus dilaksanakan oleh orang yang memang tahu tentang ilmu itu. Tahu di mana kurat besar, tahu di mana jalan darah, dan tahu bagaimana perlukaan itu supaya tidak berefek panjang. Teman-teman redaksi menyimpulkan pada saat ini satu-satunya orang yang layak dipercaya tentang ilmu itu hanya dokter. Nah, jadi khitan itu oleh tim redaksi dulu tahun 1915 hanya layak kalau dilaksanakan atau dilakukan oleh dokter. Jangan sembarangan karena itu akan menimbulkan bencana bagi anak yang akan dihitan itu. Nah, ini juga ada note tambahan oleh teman-teman redaksi, tetaan dateng dokter mboten sapinten telasing uragat. Malah ing ngayuk yo mriki uragat kangge dokter mboten patoso awis. Dados kangge tiyang mboten kacekapan mboten andadosaken rekaosipun. Nah, sebenarnya kata teman redaksi hitan kepada dokter atau yang dilakukan oleh dokter itu sebetulnya tidak terlalu mahal dan menghabiskan biaya. Bahkan di Jogja pada saat itu ongkos untuk dokter supaya menghitan itu tidak begitu banyak. Sehingga cukup ataupun tidak membuat orang yang tidak kaya pun menjadi susah untuk mencari biayanya itu. Jadi dalam bahasa anak sekarang, ongkos dokter untuk khitan itu cukup terjangkau. Nah, yang terakhir, sareh ning kita sampun ngancik ing jaman enggal utawi jaman kemajengan pranatan punika langkung prayogi. Nah, karena kita ini sudah memasuki era baru atau zaman baru atau zaman kemajuan, maka urusan perkhitanan pada dokter itu memang lebih layak untuk dilaksanakan. Lepaslah. Jadi kita perlu saat itu ada himbauan dari teman redaksi, kita perlu menghindari khitan kepada orang yang tidak profesional dalam ilmu kedokteran. Karena itu membahayakan pada diri anak yang dihitan. Bahaya saat dihitan maupun bahaya pasca hitan. Karena dulu kejadian pernah sering bahkan cerita-cerita tersebut dulu
Anak khitan itu biasanya ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan kalau yang malpraktek. Maka untuk menghindari malpraktek itu teman-teman redaksi menganjurkan orang yang sadar bahwa sekarang ini masuk zaman kemajuan, maka harusnya mengkhitankan anaknya pada seorang dokter. Dan untuk kalau biayanya terbatas, maka harus tahu prioritas. Yang wajib itu mengkhitankan anak. Dan mengkhitankan anak dengan cara aman, yaitu dengan ke dokter. Perkara biaya, kalau biayanya terbatas, maka hal yang sunnah, hal yang tambah-tambahan itu lebih baik dihindari. Karena tidak diwajibkan untuk walimahan khitan. Jadi pesta pernikahan itu tidak wajib. Jangan sampai orang tua mempertimbangkan biaya khitan itu termasuk biaya untuk walimahannya itu. Karena uangnya terbatas, maka ngejar walimahan, ngejar pesta khitannya, sehingga mengurangi ongkos dokternya, sehingga cukup ke bukan yang dokter, ke orang sembarangan aja yang lebih murah. Nah, ini oleh teman-teman redaksi dulu, termasuk orang yang tidak tahu prioritas, orang yang tidak tahu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Maka itu termasuk yang diberantas, disadarkan oleh Muhammadiyah pada zaman dulu. Nah, artikel yang ketiga adalah artikel tentang bantah kekalih. Bantah kekalih itu kalau sekarang namanya perdebatan antara 2 orang. Kalau di SM, di rubrik ini beberapa kali muncul judulnya bantah kekalih, itu melibatkan 2 orang. Yang pertama orang ngalim dan yang kedua orang bodoh. Tiang bodoh lan tiang ngalim. Jadi orang bodoh dan orang ngalim. Orang ngalim itu orang yang berpengetahuan. Nah, di SM nomor 2 ini tema perdebatan orang bodoh dan orang ngalim itu adalah komplain. Ini orang bodohnya itu komplain. Punapa sebabipun para sederek ingkang sampun sami mangertos ing pernatan wau boten kersa nggiyaraken ngilmunipun dumateng para sederek ingkang taksih sami bodho. Kenapa sebabnya? Para kawan-kawan atau saudara-saudara yang sudah tahu ilmu itu tidak mau menyebarkan ilmunya itu kepada orang-orang dan kepada saudara-saudara yang lain yang masih bodoh. Nah, ini dijawab oleh orang ngalim. Nah, bukan perkara mau dan tidak mau, karena ing mongko para alim sampun nyediani langgar lan sapanunggalanipun. Punapa sebabipun dene para ingkang rumangsa dereng ngertos menika mboten rawuh ing mriku. Nah, ini dijawab. Saya memang tidak mau menyebar ilmu atau menyebar pengetahuan itu secara sembarangan. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah membuat langgar. Langgar itu musola kalau sekarang. Dan itu langgar itu bisa juga untuk belajar agama. Nah, kita sudah menyediakan langgar. Kalau memang orang-orang yang belum tahu itu mau datang ke langgar, maka di situ kita akan belajar bersama. Dibantah lagi orang bodoh itu. Langgar punika ora panggenanipun para santri. Sareh ning kula sakanca dereng saged nyantri, saking pangenten kula tamtu mboten perlu dateng langgar. Nah, langgar itu kan tempatnya kaum santri, sedangkan saya ini orang bodoh dan belum jadi santri. Maka untuk apa saya datang ke langgar, kata orang bodoh. Maka orang alim itu menjawab lagi. Punapa para santri punika wiwit lair ing mila inggih sampun saged nglampahi ngantri. Tampunipun rak inggih. Mboko sakedhik mawon sinaunipun. Dados menawi sampeyan sakonca sapurun nganlatosi dhateng langgar, perlu taken-taken pranataning agani saking panduki kula sedaya inggih lajeng dados santri. Nah, orang pinter itu menjawab,
sebenarnya tidak ada orang yang lahir itu langsung jadi santri. Kita-kita ini semuanya juga tidak lahir jadi santri. Tetapi semuanya mau belajar. Semuanya kalau mau rutin ke Langgar dan mau bertanya-tanya sedikit demi sedikit tentang aturan agama, maka lama-lama semua orang akan jadi santri, semuanya akan tahu ilmu agama. Kalau memang mau ke setiap hari ataupun rutin ke Langgar untuk belajar itu. Nah, ini terus kemudian ditutup. Nah, ditutup kemudian oleh orang santri itu dados utaminipun ingkang rumaos bodho kersa pados itakenan. Dene ingkang alim sampun rumaos wegah dipun takeni. Saged ugi sampun nampi kalian suka lan bingaing manah. Jadi orang yang merasa belum tahu tidak perlu malu untuk bertanya, tidak perlu malu untuk datang ke musola, ke Langgar, ke masjid, kepada orang yang lebih tahu untuk bertanya. Itu nggak perlu malu. Dan orang yang merasa yang sudah pintar, sudah jadi santri, tidak berhak ataupun tidak boleh juga merasa tidak mau menjawab. Tidak boleh merasa bukan levelnya menjelaskan itu. Karena orang yang pintar harus diwajibkan atau seharusnya kewajiban orang pintar itu adalah menerima berbagai macam pertanyaan itu dengan sukarela dan dengan bahagia untuk menjelaskan itu. Tetapi orang pintar itu sisi dinut supaya tidak mengumbar ilmunya ke semua orang dan ke semua tempat. Karena bisa jadi orang yang ditemui itu sebetulnya sudah sudah mengerti. Nah, kemudian tiang alim tadi menambah lagi. Ing sareh ning punika jaman kemajengan wajib kita sedaya sami ngupados seserepan ing bab ilmu agami kita. Ini nggak tahu saya. Di nomor 2 ini banyak sekali kata-kata zaman kemajengan ataupun kemajengan atau agami kemajengan gitu. Jadi karena sekarang ini adalah zaman kemajuan, maka kita semua harus mencari ilmu dan pengetahuan tentang agama kita. Nah, ini note terakhir bahwasanya memang di SM nomor 2 ini tema besarnya ada 2. Yang pertama tentang efisiensi itu tadi, dan yang kedua adalah tentang bagaimana umat Islam saat itu menyelaraskan diri dengan apa yang namanya zaman kemajuan. Jadi kalau kita gagal menyelaraskan diri atau kita menolak menyelaraskan diri, maka kita akan tertinggal dan menjadi bencana dan menjadi sengsara sendiri. Nah, maka ini sebetulnya note-nya yang ketiga adalah yang paling penting adalah bagaimana kita sunnah-sunnah ataupun hal-hal agama itu perlu dimaknai, ditimbang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Tidak boleh hanya mengejar sunnah, kemudian mencelakai diri sendiri. Dan yang biar tidak salah paham dengan pembahasan yang pertama, ini di tulisan Kaiza itu sebetulnya ternyata kemarin saya tanya-tanya ke Pak Mukla dan orang-orang sesepuh dulu di Muhammadiyah. Ini tulisan Kiai Suja itu sebetulnya bersumber pada ajaran Kiai Dahlan secara langsung tentang mantenan satu lemper. Itu adalah ajaran Kiai Dahlan secara langsung. Jadi kalau tulisan Kiai Suja tentang sedekahan atau selamatan kematian, kemudian pesta pernikahan, kemudian pesta khitan, pesta punya anak,
dan pesta-pesta yang lain itu dalam satu tarikan nafas atau dalam satu pembahasan. Jadi bukan kemudian hanya melarang untuk urusan hura-hura dan urusan memaksakan diri untuk selamatan kematian, tidak. Tetapi juga ada larangan untuk memaksakan diri untuk pesta pernikahan. Jadi sama derajatnya itu. Jadi orang yang mengejar sunnah hanya kemudian hanya melarang pesta kematian, tetapi masih menolilir pesta pernikahan yang kemudian itu derajatnya sama, itu sama-sama nista, sama-sama tidak tahu tentang apa itu sunnah sebetulnya. Karena apa itu memaksakan diri itu adalah yang dilarang dalam agama Islam. Terima kasih. Mohon maaf pada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.